Kamu baru gajian, dan kamu langsung check out barang-barang yang bahkan kamu nggak butuhin. Kamu bilang itu self-reward. Kamu bilang kan cuma sebulan sekali. Kamu bilang kamu pantas dapat ini semua. Tapi kenapa ya? Setiap akhir bulan kamu selalu panik. Nanya, duit gue kemana ya? Tapi kamu selalu nunggu gajian kayak anak kecil nunggu THR. Dan yang lebih parah, kenapa kamu ngerasa semua ini normal? Mungkin kamu belum sadar. Setiap gajian, kamu lagi ngerayain satu hal, yaitu ritual miskin. Dan kamu ulang terus setiap bulan, kayak zombie keuangan. Coba kamu pikir, kenapa setiap kali gaji masuk, kamu otomatis pengen belanja? Kenapa sebelum uangnya turun aja, kamu udah ngisi keranjang? Kenapa seakan-akan gaji sama dengan izin resmi buat jajan semau-mau? Karena dari kecil kita dilatih buat berpikir seperti ini. Uang itu buat dibelanjain. Jarang banget orang ngomong, uang itu buat ngasih kamu pilihan di masa depan. Lihat deh, kamu kerja 160 jam sebulan, dibayar 5 juta. Lalu kamu habiskan 2 juta di akhir pekan pertama buat makan enak dan baju baru. Artinya, kamu buang 64 jam kerja buat barang yang bakal kamu lupakan minggu depan. Kerja keras, dibayar, dibelanjakan, lalu kosong. Itu bukan cara hidup. Itu lingkaran setan. Tubuh kita punya satu zat ajaib, namanya dopamin. Itu bikin kamu merasa senang. Dan setiap kali kamu check out, otak kamu bilang, good job. Padahal kamu nggak dapat apa-apa selain rasa puas sesaat. Pernah sadar nggak? Barang-barang yang bikin kamu semangat beli, seringkali cuma bikin kamu bahagia 5 menit. Habis itu, cuma numpuk, debuan, lupa kamu punya. Kayak anak kecil dikasih permen setiap nangis. Lama-lama, bukan karena lapar, tapi karena pengen dopamin. Dan kamu sekarang dewasa dengan otak lapar dopamin. Tapi dompet bocor. Kamu bukan boros. Kamu kecanduan. Kan kerja capek-capek. Masa nggak boleh self reward? Boleh. Tapi, kamu tahu reward itu artinya apa? Hadiah, bukan kewajiban. Yang jadi masalah adalah saat kamu merasa kalau nggak belanja, hidupku nggak lengkap. Padahal, kamu bisa rewarding dirimu dengan tidur yang cukup, jalan sore, nonton gratis di YouTube kayak gini. Tapi, kamu malah milih reward yang menguras, bukan yang mengisi. Bayangin, kalau setiap gajian, kamu sisihin 500.000. Setahun sama dengan 6 juta. Itu cukup buat DP motor, bayar kelas skill, atau dana darurat. Tapi, kamu pilih belanja skincare. Padahal, yang bikin glowing bukan serum, tapi stabilitas mental dan finansial. Setiap tanggal 25, tubuhmu udah kayak otomatis. Buka marketplace, cek promo, cuci gudang, flash sale, diskon, pay later. Ini bukan kebutuhan, ini ritual. Masalahnya, kamu bukan lagi kontrol keuangan kamu. Yang ngontrol kamu sekarang
notifikasi promo. Rasa ingin diterima sosial. Kebiasaan dari teman-teman kamu. Kamu nggak sadar, kamu sudah dikondisikan buat ngabisin uang, bukan nyelamatin uang. Dan parahnya, kamu ngerasa itu biasa. Oke, kalau kamu masih nonton sampai sini, artinya kamu belum sepenuhnya hilang arah. Berarti masih ada harapan. Aku kasih langkah awal buat break the ritual. Step pertama, pisahkan uang langsung setelah gajian. 50% untuk kebutuhan seperti sewa, makan, maupun transport. 20% untuk saving atau investasi. 10% untuk hiburan. Self reward cuma dari bagian ini. Dan 20% lagi untuk cadangan atau dana darurat. Step kedua, terapkan 72 jam rules. Mau beli sesuatu, tahan dulu selama 72 jam. Lihat, apakah kamu masih butuh barang itu setelah 3 hari. Kebanyakan sih lupa. Step ketiga, ganti mindset. Self-reward bukan belanja. Self-reward adalah bangun tidur tanpa stres tagihan. Bayangin, kalau kamu putus lingkaran ini, kamu nggak perlu lagi panik di akhir bulan. Kamu bisa bilang ke teman-teman, gue nggak ikutan diskon, karena masa depan gue lebih penting daripada promo. Berani berubah itu langkah pertama. Dan kamu baru aja ngambil langkah itu. Cuma dengan nonton video ini sampai habis. Coba tulis di kolom komentar. Kamu ketik stop ritual. Kalau kamu mau keluar dari lingkaran ini sekarang juga. Tag satu teman kamu yang selalu check out pas gajian. Biar dia sadar sebelum nyesel. Subscribe sekarang, karena di channel ini kita nggak nyari viral doang. Kita nyari hidup yang beneran bebas dari panik keuangan.